Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 17 Agustus 2022, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar, atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Merdeka, merdeka, merdeka. Saudaraku terkasih, bersama seluruh anak bangsa, kita merayakan hari kemerdekaan bangsa yang kita cinta ini, yang ke-77. Kita syukuri rahmat kemerdekaan ini. Maka saya ingin mengajak saudaraku semua sebagai warga negara, luangkanlah waktu kita 1-2 menit hari ini untuk mensyukuri rahmat yang Tuhan limpahkan kepada bangsa kita, tapi sekaligus mendoakan bangsa kita, mendoakan seluruh anak bangsa ini agar membangun semangat kerukunan, sukacita, kebersamaan di tengah-tengah bangsa kita ini. Pada perayaan kemerdekaan kita yang ke-77, bacaan Injil hari ini tentang dialog Yesus dengan orang Farisi berkaitan membayar pajak. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar ataukah tidak? Ini pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus. Dan jawaban Yesus tegas. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus ingin menegaskan identitas kemuridan kita di tengah hidup bernegara, di tengah hidup bermasyarakat kita. Sebagai orang beriman, sebagai murid Kristus, tuntutan dan perwujudan iman kita harus nyata dalam kehidupan bersama dengan sesama kita yang lain. Di mana kita tinggal, di mana kita berada. Iman mesti hidupi dalam sikap dan cara hidup dan perbuatan kita di tengah kehidupan ini. Hidup beriman kita tidak boleh menyampingkan kehidupan bermasyarakat. Demikian sebaliknya, iman semakin nyata dan bermakna bila diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Maka kita ingat kata-kata Kardinal Yono, jadilah 100% orang Katolik dan 100% orang Indonesia. Bagi saya inilah ajakan yang menunjukkan bahwa beriman itu harus realistis, harus nyata dalam kehidupan bersama. Semakin kita tekun dalam doa, dalam ekaristi, permenungan kita, tapi sikap hidup kita tidak mencerminkan keberimanan kita, lalu apa artinya semuanya itu? Juga sebaliknya, kita hidup dengan sesama lalu kita melupakan Tuhan, juga tidak ada manfaatnya. Di sini letak kebijaksanaan beriman kita. Kita dipanggil untuk semakin beriman, semakin dekat dengan Tuhan, dan berbuah dalam sikap hidup yang baik kepada sesama kita. Karena itu dalam perayaan Ekaristi, rasa syukur kita, permenungan kita hari ini, saya ingin mengajak kita berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk kerukunan bangsa kita. Dan sekaligus saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Pertama, jadilah orang Katolik yang memiliki komitmen, ketaatan, dan kesetiaan pada bangsa ini.
Sebagai warga negara kita taat pada aturan yang ada di bangsa ini. Yang kedua, jadi orang Katolik yang selalu menghadirkan damai, menghadirkan sukacita dalam sikap hidup kita. Kehadiran kita jangan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Kita menjadi orang Katolik yang berperilaku yang benar dan baik. Yang ketiga, menjadi orang Katolik yang tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran dan keadilan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Semoga pada perayaan 77 tahun kemerdekaan ini, kita semakin menjadi beriman dan semakin menjadi warga negara yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.